Saat ini kami sedang berada di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, di mana memang sejak aturan ganjil genap untuk kendaraan roda 4 dan juga sejenisnya yang telah diberlakukan oleh Polda Metro Jaya dan juga Pemprov DKI Jakarta ini cukup berimbas bagi mereka yang biasanya menggunakan kendaraan roda 4 akhirnya menggunakan angkutan untuk transportasi massal seperti kereta rel listrik di Stasiun Tanah Abang ini. Sejak pantauan kami dari pukul 3 sore tadi memang untuk antrian calon penumpang mengular cukup panjang. Karena memang berkaitan dengan mereka yang baru saja pulang dari wilayah perkantorannya masing-masing di Jakarta Pusat. Dan saat ini pada pukul 5.38 atau setengah 6 sore memang antrian tidak sepanjang tadi pada saat pukul 3 hingga 4 sore. Dan memang untuk mengantisipasi hal tersebut, PT Kereta Komuter Indonesia membuat semacam penyekatan di wilayah Stasiun Tanah Abang dan juga ada penyekatan di jembatan penyeberangan multiguna Stasiun Tanah Abang untuk mengatur antrean pengguna yang akan mengakses layanan KRL di stasiun ini. Selain itu memang hall stasiun selatan yang cukup menjadi salah satu sentral kepadatan ini memang juga dilakukan penyekatan sebelum masuk Stasiun Tanah Abang yang melayani jurusan ke beberapa kota satelit di sekitar Jakarta seperti Bogor, lalu Tangerang, Depok, dan juga bagi mereka yang akan menuju ke Stasiun Manggarai. Sementara itu untuk meningkatkan upaya jaga jarak di sini pihak dari PT KCI, dari Satpol PP, lalu juga ada pihak dari dinas terkait yang juga melakukan melayani para calon penumpang yang akan masuk, sehingga memang jarak atau physical distancing di lokasi ini mengingat masih adanya COVID-19 atau penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta agar terus ditekan jumlah untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di wilayah Stasiun Tanah Abang ini maksud kami. Dan sementara itu ini merupakan ada beberapa keterangan dari warga atau calon penumpang yang akan memasuki Stasiun Tanah Abang dan memang mereka cukup terkejut karena sempat adanya antrian yang cukup panjang pada saat mereka akan memasuki stasiun. Dan berikut ini merupakan keterangan dari calon penumpang dan juga ada keterangan atau pernyataan dari Polana B. Pramesti sebagai dan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ terkait dengan pengembangan angkutan umum perkotaan di DKI Jakarta. Nah, ini kan lagi ganjil genap, terus yang pakai KRL makin banyak. Menurut Mbak, ini cukup efektif nggak protokol kesehatan? Aduh, dulu nggak kayak gini kan, ini karena pintu di sana ditutup jadinya rame banget. Jujur nih pertama kali aku lihat sebanyak ini. Terus tadi aku lihat juga dipasang sama petugasnya yang garis-garis merah. Tapi kayaknya nggak ada yang nurutin ya. Jadi kayak percuma aja dan itu sama sekali nggak ini. Jadi makin ngantri sih kalau kayak gini. Jadi makin ngantri ya? Bagus ya kan, nggak kayak biasanya. Kalau biasa, ini katanya karena ditutup gitu ya? iya, yang di sana ujung kan udah ditutup. Tapi menurut Mbak sudah cukup aman lah ya walaupun ngantri penuh kayak gini? Iya, kereta kan jadi kosong. Penyelenggaraan transportasi Jabodetabek. Ada 5 macam integrasi yang integrasi sistem yang menjadi fokus, yaitu integrasi layanan, integrasi jaringan, integrasi informasi, integrasi simpul, tentunya yang berbasis TOD, di mana TOD sebagai simpul transportasi, dan terakhir adalah integrasi tarif. Karena sektor transportasi merupakan sektor unggulan, maka untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pelaku usaha transportasi tentunya mempunyai harus pertama mampu memperluas atau memanfaatkan peluang karena potensi demand-nya sangat besar. Tadi sudah disampaikan oleh banyak pemapar, potensi demand-nya untuk pelayanan transportasi umum terutama adalah sangat besar.